memahami sampai di situ, saya pikir ini bukan kajian UNU, ya. Kajian UNU itu ya, bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai sebuah tilawatan. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, ya. Utlu ma uhiya ilaika min rabbik. Bukan hanya sebatas tilawah. Tapi Al-Quran itu bagi orang-orang UNU seperti Bapak Ibu sekalian, tanpa saya bermaksud mengajari, pasti menjadi sebagai sebuah qiraah. Fakullu matluwin makru' wa laysa kullu makru'in matluwan, ya kan? Setiap yang dibaca ya, secara tekstual bisa dibaca, bisa dikaji. Kenapa kemudian ada perbedaan antara makna qiraah dengan makna tilawah? Tilawah itu adalah membaca teks, ya. Warattil Qur'ana tartila, misalnya dalam ayatnya membaca teks, ya. Tetapi qiraah itu adalah membaca teks atau yang sifatnya non-teks. Kalau kita sepakat dengan pembagian ayat bahwa ada ayat al-matlu'an, ada ayat ya, kauniyah, ya kan? Ayat yang sifatnya qauliyah, yakni kalamullahil munazzal ala Muhammad biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawati. Sementara ayat-ayat kauniyah adalah kosmos ini, alam semesta ini. Ini juga menjadi bagian dari ayat yang perlu kita sinkronisasikan, sinergikan antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Ada satu kitab yang menarik kalau kita mungkin mengkaji. Saya yakin kalau Kiai Jazilus Sakho ini sudah lewat ini, ya. Yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Judul kitabnya Al-Hikmah fi Makhluqatillah. Di dalam kitab-kitab ini itu dibahas tentang ayat-ayat tentang eskatologis, ayat-ayat tentang kosmologis, ya, bahkan ayat-ayat tentang ekologis. Di situ dibahas detail dengan perspektif, ya, Al-Ghazali dari sisi hikmah. Apa di balik ayat-ayat tentang bumi, apa di balik ayat-ayat tentang sama, apa di balik ayat-ayat tentang hujan dan sebagainya. Itu salah satu kajian terhadap Al-Quran yang dilakukan oleh Al-Ghazali. Itu yang saya maksud dengan dhu aujuhin, multifaceted Al-Quran itu. Itu baru dari satu perspektif. Belum lagi yang lebih unik, dan ini mungkin menjadi satu keilmuan yang unik, ya, di pesantren, yaitu kitab Khashaisul Quran, juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melihat ini. Jadi Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran dilihat dalam disiplin ilmu. Kalau di dunia kita, ya, ilmu seperti mujarrabat itulah, ya. Seperti mujarrabat itu. Jadi alif lam dibaca berapa kali, kaf ya ain shad dibaca berapa kali. Al-Ghazali punya kitab itu. Judul kitabnya Khashaisul Quran, ya. Ini kan satu hal yang unik, ya, yang kalau dalam tradisi studi Al-Quran di UIN mungkin itu lebih dikenal sebagai studi living Quran, ya. Tetapi yang ingin saya katakan, betapa Al-Quran itu kaya dari berbagai perspektif, itulah yang membuat Al-Quran eksis hingga saat ini, bahkan hingga akhir zaman, ya. Kalau saya melihat keunikan-keunikan Al-Quran ini, saya ingin menyampaikan apa yang semalam saya kaji dari Profesor Dr. Kiai Said, ya, Agil Siraj. Semalam saya mengaji ke beliau di sini kebetulan, karena kami mengadakan peringatan nuzul Quran, kemudian penceramahnya beliau secara virtual. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab yang tidak tertandingi di sekian banyak kitab-kitab suci di dunia ini. Tidak ada satupun menurut beliau dari tokoh-tokoh agama yang hafal betul terhadap kitab sucinya, kecuali hanya orang-orang Islam yang hafal terhadap Al-Quran. Itu. Ini kan satu hal yang unik. Keunikan itu menurut saya bisa dilihat dari sisi wajhul khitab, ya. Dengan siapa Al-Quran itu berdialektika, dengan siapa Al-Quran itu berkomunikasi. Kalau kita lihat di dalam banyak ayat, tentu Al-Quran itu selalu bilisanin arabiyyin mubin, ya kan? Dengan bahasa Arab. Tetapi Gus Faik yang bergelar Al-Hafidh itu kan luar biasa. Dia bukan orang Arab, ya kan? Tapi bisa menghafal Quran, misalnya. Itu kan luar biasa. Sementara orang-orang Arab hum yaqra'una wa la yafhamuna bal wa la yahfazuna kadzalik.
Dia hanya bisa membaca, mereka itu tidak bisa menghafal, pun juga tidak bisa memahami maknanya. Ada banyak orang Arab yang seperti itu. Orang Indonesia, orang Kerapia, orang Sleman, Yogyakarta secara umum, mereka bisa membaca dengan baik, bisa memahami tafsirnya dengan baik, bahkan hafal terhadap Al-Quran. Meskipun juga ada banyak saudara-saudara kita, terutama di tetangga sebelah, yang baca Quran saja susah. Nah, itu. Ini juga sebuah keunikan kan. Jadi kita ini luar biasa ya. Saya punya komunitas di kota terutama, ada namanya Mataku. Saya punya majelis itu yang sampai sekarang setiap malam Sabtu masih eksis secara online. Mataku itu majelis Tanwirul Quran ya. Sudah 9 tahun saya membinanya. Hanya 20 orang. Tetap belum bisa fasahanya seperti orang-orang pondok. Ya memang minhum, yang minna hanya separuh gitu. Jadi saya jadi bingung, ini metodologi apa yang mereka tidak kuasai tentang studi Quran, padahal saat ini berbagai metodologi pembelajaran Al-Quran sudah ditemukan. Mulai dari Iqra, Qiraati, Al-Barqi, kemudian Ummi. Saya belum menemukan metode Abi ya. Nah, mestinya ini juga ada kan ya. Masa hanya metode Ummi saja, terus metode Abi tidak ada gitu kan. Kalau metode Krapya yang saya tahu itu metode Al-Muyassar ya kan. Itu yang dikaji di Pondok Pesantren Ali Maksum karena anak saya sekolah di sana. Lah, berbagai metodologi ditemukan, studi tentang Al-Quran juga ditemukan, tetapi tidak salah prediksi yang pernah ditulis oleh Jalaluddin Rumi di dalam kitabnya Fihi Ma Fihi itu dikatakan begini ya. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Ya, tidak sedikit ya kan orang yang membaca Al-Quran, mungkin hanya level membaca memang, makanya di situ dikatakan qari'il Quran wal Qur'anu yal'anuh. Tapi Al-Quran sendiri yang memberikan apa? Sanksi ya, entah sanksi moral atau sanksi sosial dan sebagainya terhadap pembaca itu. Itu artinya apa? Al-Quran belum live in his life ya, di dalam kehidupannya gitu, belum hidup di dalam kehidupan mereka. Karena itu maka kalau kita mengkaji Al-Quran, keunikan Al-Quran bisa dilihat dari dengan siapa Al-Quran itu berdialek atau berdialog tadi ya. Itu antara al-Arab wal Ajam. Jadi katsiran minal Ajam yafhamuna Al-Quran wa yahfazunahu ya. Banyak dari kita ini yang orang non-Arab ini yang faham tentang tafsirnya, kemudian faham tentang kandungannya, bahkan hafal. Sementara orang Arab tidak demikian. Kemudian yang lebih unik lagi adalah kita gumun sejak ada tahfidz cilik ya di televisi itu gumun. Ya Allah, ternyata bukan hanya Imam Asy-Syafi'i yang hanya menghafal dalam usia muda ya. Musa saja dalam 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, bahkan usia-usia 4 tahun sudah banyak yang menghafal Al-Quran. Kita gumun. Itu kan aneh kan? Ya. Kenapa mereka bisa hafal? Padahal mereka jelas kata per kata jelas tidak tahu maknanya. Kita yang sudah tahu kata per kata maknanya karena menguasai kamusnya Mbah Warson, ya kan? Kita juga nggak hafal-hafal ya. Apalagi Al-Kafirun ya kan. La'budu ma ta'budun waladhdallin, bisa jadi itu ya. Karena Ramadan ini kan gabungan dengan antara Al-Fatihah dengan surat-surat pendek. Ini na'udzubillah min dzalik ya kan. Ini kebiasaan kita ya. Tapi ya walau bagaimanapun mereka anak-anak kita juga gumun melihat kita. Ini simbah-simbah saya ini metodologinya apa ya dulu-dulu itu? Kok nggak hafal-hafal juga gitu kan? Surat pendek aja dari At-Takatsur nggak hafal-hafal juga. Ini what's problem gitu kan? Apa yang menjadi masalah ini? Padahal metodologinya sudah luar biasa, model talaqi. Ya, mungkin seperti kita kepada Hadratul Marhum misalnya Gus Najib atau Mbah Yai Najib ya. Itu kan sudah talaqi ya. Nah, misalnya begitu. Belum dengan kiai-kiai lain ya. Itu artinya apa? Orang sekarang juga yang kecil-kecil itu juga gumun karena mbahnya, bapaknya udah hafal. Meskipun yang bapaknya juga gumun ketika melihat anaknya, cucunya juga hafal itu kan. Ini kan aneh gitu. Ini menarik di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, bagaimana orang awam memahami Al-Quran dan bagaimana orang alim intelektual memahami Al-Quran. Ya. Orang awam memahami Al-Quran, Yasin saja dibolak-balik baca setiap malam. Ya kan? Karena apa? Ya mereka awam. Mereka taunya hanya Al-Quran ya al-muta'abbad bitilawatih.
Al-Quran itu ya yang penting hanya bisa dibaca saja sudah cukup gitu. Tanya coba kepada simbah-simbah di kampung. Tanya, setiap hari baca Quran, baca Quran, baca Quran. Tiada waktu kecuali baca Quran. Kita yang sudah hafal tafsirnya, berkali-kali kita hatamkan, itu hanya mengadakan riset-riset tentang Quran karena ada pembiayaan dari Kemenang. Setelah ditemukan itu apa kontribusinya kepada mereka-mereka yang, mohon maaf, misalnya ini juga kritik kita ke dalam ya. Banyak melakukan riset-riset terutama tentang living Quran. Ada komunitas di Yogyakarta itu, komunitas pedagang sate, itu ada ayat-ayat yang dibaca. Wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli. Wah, luar biasa, agar laris tuh satenya. Kebetulan saya yang mendampingi mereka saat itu, tapi bukan saya yang memberikan ijazah itu, ya jangan salah. Itu diamalkan agar pembelinya tuh datang membludak min kulli fajjin amik, ya dari berbagai wilayah gitu kan. Tapi hanya itu, ayat itu saja yang diamalkan. Hanya pada kepentingan-kepentingan profit tadi gitu. Belum lagi mungkin teman-teman dari JRA ya, yang dengan mahwa syifa'un dan sebagainya, itu ayat-ayat syifa itu dibaca luar biasa untuk mengusir jin segala macam. Hanya ayat-ayat itu saja. Kemana ayat-ayat sosial? Kemana ayat-ayat saintifik itu? Kalau tadi saya mencoba memetakan ya, saya sebenarnya awalnya nih agak serius ya, tapi menjadi tidak serius akhirnya. Ketika melihat teduhnya wajahnya Kiai Sakho ini, saya pernah menulis tulisan yang didampingkan dengan tulisannya Gusa oleh PWNU ya. Padahal itu jelas-jelas saya tidak selevel. Beliau ini bainas sama, saya itu sumber minyak, jadi masih gali gitu. Oke. Saya mencoba melihat syumuliyatul Quran wa i'jazuhu ya. Aspek cakupan i'jazul Quran. Pertama, Al-Quran seringkali hanya difahami sebagai masadirul ahkam syar'iyyah. Itu karena kita terjebak pada doktrin usul fikih, gitu kan? Usul fikih pasti menjadikan Al-Quran itu sebagai masadirul ahkam syar'iyyah di satu sisi, juga adillatul ahkam syar'iyyah di sisi yang lain. Itu dua hal yang berbeda. Masadir ya masdar, sumber, adillatul ahkam ya dalil ahkam itu sendiri. Padahal kalau kita buka di beberapa kitab-kitab usul ya, itu jelas porsinya hanya rub'ul Quran al-aktsar. Paling enggak ya seperempat Al-Quran itu paling banyak ayat-ayat ahkam. Itu paling banyak. Ya. Kalau dipersentasekan mungkin ya 25% lah. Kalau yang berbahasa Indonesia bisa dibaca di bukunya Ilyas Supeno misalnya, rekonstruksi dan dekonstruksi hukum Islam, di situ di belakang dijelaskan. Tapi ini kan hanya pada mereka yang bergelut dengan dunia fikih, dengan dunia usul fikih, ya hanya ayat-ayat ahkam saja yang wajib diketahui. Sementara persoalan al-aqaid as-sahihah, tentang ayat-ayat akidah, ini jelas porsinya lebih banyak. Ya. Tapi tidak banyak kemudian orang yang mencoba menjadikan ayat-ayat al-aqaid as-sahihah ini menjadi kajian yang intens juga. Karena mungkin dianggap ayat-ayat ini sifatnya ya qat'iyyun, ya kan? Bukan hanya qat'iyyut tsubut, tapi juga qat'iyyud dalalah. Sehingga tidak multi tafsir. Apa sih yang mau ditafsirkan dari aqaid itu? Ini kan need believe ya. Need to believe. Butuh persoalan kepercayaan. La majala laha lil ijtihad. Tidak ada ruang bagi ayat-ayat akidah ini untuk diijtihadkan gitu. Butuh keimanan tadi gitu. Oke, tapi ayat-ayat itu lebih banyak. Bagaimana ayat-ayat makkiyah? Itu kan banyak berdialog tentang akidah, ya kan? Tidak berbicara tentang syariat sebagaimana ayat-ayat madaniyah gitu. Kemudian yang kedua tentang al-akhlaq al-karimah. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim dan seterusnya. Itu adalah ayat-ayat yang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an juga porsinya lebih besar. Berbicara tentang al-khuluq, perangai, attitude dan sebagainya. Yang ini bisa kita implementasikan dalam segala konteks dimanapun dan kapanpun. Lebih-lebih ketika kita berada di masyarakat yang heterogen, pluralistik seperti kita di Indonesia ini. Berbicara tentang ayat-ayat ahkam, ayat-ayat akidah, susah berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda agama. Tapi ayat-ayat tentang al-akhlaqul karimah, al-khuluqiyah itu mungkin bisa menjadi prinsip kita di dalam berinteraksi dengan antar umat beragama. Kemudian belum lagi persoalan at-tawarikh al-bayyinah, ya, sejarah-sejarah yang itu faktual terjadi. Bagaimana
Fir'aun ya dengan Musa, bagaimana Ibrahim ya dengan Ismail, kemudian bagaimana Khidir dengan Musa dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kita bisa memotret aspek historis apa yang bisa kita kontekstualisasikan tasik kepada konteks saat ini gitu. Bab kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh As-Sihristani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal, an-nusus mutanahiyah wal waqa'i ghairu mutanahiyah. Fa kaifa tu'aliju al-mutanahiyah alla mutanahiyah? Illa narji' wa naltafit ila al-maqasid asy-syar'iyyah. Kalau kita tidak kembali kepada maqasid asy-syar'iyyah, bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan ayat-ayat yang saat itu sudah final? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Padahal konteks saat ini sangat mustajiddah, selalu terbarukan. Jadi apa yang ditulis oleh Prof. Mustaqim itu mungkin menjadi spirit ya, atau bahkan mungkin sudah dikaji ya tentang maqasid ya Al-Quran ya. Bagaimana Al-Quran itu berbicara tentang nilai-nilai prinsipil, filosofis di dalam mengkontekstualisasikan dalam kehidupan kita. Kemudian yang tadi juga disinggung oleh Kiai Sakho adalah bagaimana kita berbicara tentang al-haqa'iq al-ilmiyah. Ya. Disiplin keilmuan atau saintifik ya, hal-hal yang berbau saintifik di dalam Al-Qur'an. Orang-orang barat, orang-orang Eropa itu banyak menemukan riset-riset yang itu kalau kita coba cari ya masadirnya, sumber-sumbernya di Al-Qur'an itu ada. Tadi ketika disinggung tentang Prof. Baikuni misalnya ya. Kemudian profesor-profesor yang lain yang concern di bidang dunia eksakta atau saintifik itu. Kita mungkin baru sadar bagaimana mengintegrasikan, tapi tidak sadar bagaimana menemukan temuan-temuan saintifik dari Al-Qur'an itu. Ya. UIN itu kan baru merasa mungkin sudah besar ya temuannya ketika mencoba mengintegrasikan antara scientific keilmuan yang sifatnya scientific dengan Islamic knowledge, scientific knowledge dengan Islamic knowledge yang digagas oleh Prof. Amin misalnya. Padahal kesadaran itu kalau kita baca di kitab Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah karangan As-Suyuti itu sudah ada. Kitab Itmamud Dirayah li Qurra'in Nuqayah, saya faham kitab itu bukan karena ahli, bukan. Karena saya alumni pesantren An-Nuqayah di Gulu-Gulu Sumdep, yang itu memang menjadi kajian dari santri-santri kitab An-Nuqayah gitu loh. Jadi itu ada 14 fan keilmuan ya, ada 14 fan keilmuan yang di situ dipaparkan oleh Imam As-Suyuti. Nah, itu kan berarti integrasi keilmuan di masa-masa itu sudah ada itu. Ya kan? Al-Ghazali misalnya, selain seorang filosof seperti yang dikaji oleh Gus Ulil tiap malam Jumat ya, dia seorang usuli juga, seorang mufassir juga ya. Dan tadi dalam tanda kutip anggota JRA juga ya kan, ketika berbicara tentang Khosaisul Quran misalnya ya. Nah, ini saya tidak tahu ini ada Gus Ali enggak, Gus Nur Ali enggak di sini. Dia salah satu anggota JRA di PWNU itu ya. Nah, itu artinya menarik sebenarnya kalau berbicara tentang Al-Quran itu. Belum lagi berbicara tentang al-filsafat al-falsafah al-aqliyah ya. Hal-hal yang bersifatnya filosofis ya, atau disiplin keilmuan yang berbicara tentang filsafat misalnya. Itu baru pada aspek i'jazul Quran. Yang terakhir, saya lihat ini kayaknya jamnya sudah hampir ini ya. Yang terakhir adalah ketika berbicara tentang mabadi ya, ta'alimul Quran, mabadi ya, prinsip-prinsip ajaran Al-Quran. Sudah banyak dipaparkan, hanya saya tadi mencoba merangkumnya. Pertama adalah ada ajaran yang ini sangat-sangat kontekstual dan sangat-sangat humanis. At-ta'awun al-ijtima'i. Ayatnya mungkin yang bisa kita coba potret dari itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. At-ta'awun al-ijtima'i ini tidak disekat oleh persoalan agama, tidak disekat oleh persoalan ideologi, tidak disekat oleh persoalan kebangsaan, bahkan negara tidak. Ya. Siapapun dia, kalau dalam konteks muamalah kita boleh berinteraksi, boleh jual beli dengan mereka. Meskipun ada orang-orang yang mungkin terlalu tasyaddud ya, atau tafrid,
Sehingga tidak boleh kita jual beli dengan orang-orang non-muslim. Sampai dahulu Danone segala macam produk Amerika itu tidak boleh ditransaksikan, kita beli gitu. Terus kalau HP kita mau beli dari mana? Sampai sekarang saya belum pernah menemukan HP itu merek Ka'bah, itu belum pernah menemukan ya. Nah, enggak tahu, mungkin kalau teman-teman ini menemukan ya. Tapi kalau saya belum pernah menemukan gitu. Nah, itu buatan Cina lah, geniku gitu. Nah, itu. Jadi sajadah saja buatan Cina, peci kita ini meskipun tulisannya NO. Nah, ini tapi ya produknya tetap produk Cina, bisa jadi ini ya kan. Nah, itu artinya persoalan-persoalan yang sepele saja gitu. Kita kalau kemudian kita tasyaddud, tafrid dalam berinteraksi sosial dengan orang lain, ya kita bisa-bisa tersiksa ya. Padahal Islam itu kan tidak menghendaki ya konsep tadi ya, menyiksa diri itu kan. Basyiru wa la tunaffiru, yassiru wa la tu'assiru, kan ada yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Kalau bisa mudah lah, ngapain dipersulit? Cari yang mudah saja sulitnya bukan main kan gitu. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, al-hurriyah ad-diniyah. Ada orang yang beberapa hari yang lalu menjelang Ramadan selalu rutin persoalan-persoalan ini menjadi problem. Bahwa orang yang buka warungnya itu kalau bisa ditutup gitu. Jadi kalau kita ada buka warung di situ, itu berarti kita yang jadi setannya gitu kan. Masa warung kebuka kita masuk gitu. Mungkin nggak masuk lewat depan tapi lewat belakang. Ini kan persoalannya adalah persoalan integritas keagamaan kita gitu. Saya jadi teringat selalu dengan meme-meme yang dibuat oleh abah kita bersama ya, Gusmus misalnya. Masa konsep keimanan kita, keberislaman kita ini masih bergantung kepada orang lain. Itu artinya apa? Ya, kemandirian di dalam beragama, hurriyatud diniyah, itu belum kita miliki gitu. Padahal jelas surah Al-Kafirun itu sudah menggambarkan tentang hurriyah ad-diniyah, ya, kebebasan beragama itu sendiri. Oke, kemudian al-ittihad al-bashari, ya, solidaritas keumatan al-umawi, ya. Kita tidak bisa ketika kita misalnya melihat saudara-saudara kita yang di Pakistan atau di mana, meskipun mereka adalah non-muslim, tapi ketika mereka ditimpa musibah, ya Indonesia harus memberikan sumbangan. Bukan hanya ke Rohingya yang selalu menjadi perdebatan sampai sekarang, bukan hanya ke Palestina ya, sampai sekarang gitu. Kalau toh ada misalnya umat Islam yang ingin patungan untuk beli kapal selam, ya nggak apa-apa ya kan, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian motifnya hanya untuk mencari eksistensi, ini kan ya that's problem itu kan, problem. Jadi empek-empek saja Ustaz, ya empek-empek saja mungkin bisa kalau empek-empek kapal selam gitu. Ini ya enggak apa-apa kalau itu sebagai sebuah solidaritas ittihad basyari, enggak masalah gitu kan. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Misalnya yang paling populer kalau kita datang ke acara nikahan lah ya. Acara nikahan itu kan selalu ayat-ayat ta'aruf itu ya, li ta'aruf itu selalu menjadi ya ayat pilihan ya, ayat populer itu. Kemudian yang ketiga ada al-i'tidal al-manhaji ya. Paradigma moderat ya, paradigma berpikir moderat. Mungkin kita bisa ambil dari karakteristik ulul albab yang digambarkan dengan Al-Qur'an. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila, dan seterusnya. UNU saya lihat begitu. UNU bukan hanya Islamic Studies ya, tapi juga ada disiplin-disiplin keilmuan non-Islam yang justru di situ menjadi concernnya, dan itu porsinya lebih besar. Saya pertama kali UNU dibuka itu awal-awal saya juga ada greget untuk mendaftar gitu. Tapi kira-kira saya diterima nggak ya gitu. Itu saya juga deg-degan itu. Ya, mungkin kalau diterima jadi dosen UNU, kita sudah nggak ngisi di sini nih ya. Kita juga ikut nyimak. Tapi ya panitia bisa jadi, atau saya bisa lebih giat daripada Gus Nasib Burhan itu ya, sehingga dipuji oleh Kiai Sakho tadi itu ya, misalnya begitu Ustaz. Ini kan ya itulah bagaimana cara berpikir integratif itu betul-betul ada di dalam konsep diri seorang muslim. Kemudian at-tasamu al-khuluqi ya. Yang menjadi tema pengajian kali ini, yaitu tentang toleransi, at-tasamu ya. Bisa kita lihat misalnya bagaimana Al-Quran berbicara tentang kehalalan kita mengkonsumsi ya hidangan daripada non-muslim, ya kan? Nah, itu bisa dibaca di dalam surah Al-Maidah ayat 5 ya.
tentang makanan ahlul kitab yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang muslim selama tidak jelas-jelas secara nasiah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Itu jelas-jelas dibolehkan dalam agama kita. Ini kan konsep tasamuh ya. Kita tidak bisa kemudian bertamu kepada non-muslim setelah itu diberi hidangan, kita bertanya, kira-kira onde-onde ini tadi kamu sudah wudu belum? Itu kan nggak bisa, ya kan? Nggak bisa seperti itu. Misalnya gitu. Ini jadi itu namanya menyiksa diri ya. Padahal di dalam prinsip atau filsafat hukum Islam kita mengenal konsep adamul haraj ya. Adamul haraj. Bagaimana tidak ada hal-hal yang lebih membahayakan, yang lebih menyulitkan terhadap adamul masyaqqah juga ya, terhadap diri kita gitu. Kemudian at-tawassut al-fikri ya. Bagaimana kita berbicara tentang berpikir moderat ya. Yang ini sekarang sudah menjadi adajum pemerintah mungkin ya, moderasi agama. Sempat ada yang bertanya ya, apanya yang mau dimoderasi? Bukankah agama itu sudah moderat gitu? Apakah cara berpikir kita yang perlu dimoderasi di dalam memahami agama? Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin rada unik, tetapi biarlah mereka yang memahami itu. Yang ingin saya katakan, coba misalnya kita memahami surah Al-Isra ayat 29. Ketika berbicara tentang wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal bast. Nah, jangan di satu sisi jangan terlalu seret atau tafrid, tapi juga jangan terlalu longgar atau ifrat. Ya. Kalau itu yang terjadi fataq'uda malumam, maka kita akan menjadi fataq'uda malumam. Ya, kita akan sengsara dewe kan gitu kan. Jadi kalau kita, mohon maaf nih, beberapa tahun yang lalu mungkin belakangan ini sudah tidak lagi, ada seorang ustadz yang mengatakan kalau Anda punya duit 1 juta, sudah sumbangkan aja semua 1 juta itu, besok Allah akan menggantinya. Sejauh mana kita meyakini itu gitu kan? Sehingga ketika diberikan semua 1 juta penuh itu, habis kita besok mau makan apa? Akhirnya kita ngutang kemana-mana gitu kan. Sampai di ATM dekatnya BRI Cikditiro, karena dulu saya pernah ngantor di Yayasan Badan Wakaf UI itu, saya punya kajian-kajian rutin bulanan di BRI Cikditiro itu. Di situ ada tulisan di ATM-ATM-nya itu, sedekahkanlah sesuai dengan apa yang kamu miliki, maka Allah akan mengganti 10 kali lipat. Iya memang, man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Tetapi sejauh mana kita mengkontekstualisasikan itu kan gitu. Ini pentingnya konsep tadi ya, at-tawassut al-fikri. Kemudian nilai berikutnya adalah al-infitah al-masliki ya. Bagaimana kita berpikir open minded ya. Jangan kemudian kita selalu mengklaim diri kita bahwa kita ini sudah lebih hebat, lebih superior daripada yang lain, dan yang lain adalah inferior. Saya banyak belajar misalnya kepada Gus Nasi Burhani atau Gus Faik. Gus Faik ini teman sekelas dengan istri saya ya. Nah, itu. Jadi banyak belajar kepada orang-orang seperti itu, kepada Ustadz Abbas misalnya ya. Saya banyak belajar juga lah. Artinya apa? Bahwa wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Fawqa kulli dzi ilmin alim itu artinya di atas langit masih ada langit. Kalau kemudian kita menutup diri, ada truth claim bahwa diri kita itu adalah ya, taruhlah kita yang paling pinter, yang paling suci segala macam, itu berarti apa yang dikatakan oleh Syed Muhammad Alawi Al-Maliki, man ahassa bin nihayah faqad afsada al-bidayah. Barang siapa yang telah merasa mencapai puncak spiritualitasnya, puncak kealimannya, puncak kesuciannya, ibadahnya segala macam, ya faqad afsada al-bidayah. Maka hakikatnya fondasinya itu rapuh, kan begitu. Nah, karena apa ya? Ada ego tadi di dalam dirinya. Al-infitah al-maslaki ini penting untuk kita pahami, karena dengan cara atau pendekatan yang open-minded tadi, kita bisa menemukan kebenaran di luar kebenaran diri kita sendiri. Kemudian, at-takaful al-mali. Adanya konsep zakat, konsep infak, kemudian wakaf, ya, dan sebagainya itu dalam rangka at-takaful al-mali. Realitas kemiskinan tidak bisa kita pungkiri. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, dan seterusnya. Itu berbicara tentang at-takaful al-mali. Bagaimana kita saling bersinergi di dalam berbagi kebahagiaan dengan orang lain bagi orang-orang yang melebihi kelebihan harta. Termasuk adalah zakat fitrah yang wajib bagi setiap individu di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua dari yang terakhir adalah at-ta'atuf al-amali. Bagaimana kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang soft, ya, pendekatan-pendekatan yang lembut, ya, di dalam berinteraksi
menyampaikan dakwah, berinteraksi dengan orang lain, bukan dengan yang sifatnya kekerasan. Ya. Karena kalau kita kembali kepada ayat misalnya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Ya. Muhammad, andaikan engkau menghadapi orang-orang yang tadi tidak menerima terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, lam faddu min haulik, dia akan menjauh dari kamu, dia akan lari tunggang langgang. Tapi kenyataannya tidak. Satu contoh, seorang sahabat Umar bin Khattab, dia masuk Islam dengan apa? Dengan kelembutan. Al-Quran yang dia dengarkan, surat Taha yang membuatnya dia lembut, sehingga hatinya tertarik untuk masuk Islam. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Dan banyak sekali orang-orang yang masuk Islam dahulunya itu karena persoalan tadi, nilai-nilai dasar yang disampaikan secara ya tadi dengan etis, dengan humanis, dengan persuasif, dan nilai-nilai kasih sayang lainnya. Bukan dengan nilai-nilai kekerasan. Karena nilai kekerasan itu tidak akan pernah menyelesaikan problem yang ia hadapi. Kemudian yang terakhir, dan mungkin ini juga bukan yang terakhir karena hanya hasil pembacaan saya terhadap Al-Quran, at-takamul al-ilmi. Memang perlu adanya integrasi keilmuan, ya. Integrasi keilmuan ini satu hal yang mutlak menurut saya. Bagaimana kita berbicara tentang virus corona, ya. Berbicara tentang virus corona, kalau ditanya kepada ahli kitab dalam arti kitab Turath, apalagi ahli Quran, ya tidak akan bunyi itu, ya. Karena tidak akan kita temukan keterangan-keterangan di dalam literatur kitab itu kecuali hanya berbicara tentang ta'un, firra minal majdum, ya, tafirra minal asad, kan gitu, firaraka minal asad. Hanya hadis-hadis itu yang ditemukan tentang judham dan sebagainya. Tapi bagaimana virus itu harus bertanya kepada orang-orang yang ahli di bidang epidemiologi misalnya. Baru setelah itu kita carikan cantolan-cantolan dalilnya, kan begitu. Jadi banyak problem-problem kontemporer ini yang tidak bisa kita langsung merujuk pada tekstualitas nas, melainkan pada substansionalitas tadi, substansinya tadi, ya. Atau melainkan pada makosidnya tadi, melainkan pada filosofisnya tadi. Sehingga kalau kita kembali coba merujuk cara berpikir Nahdlatul Ulama, ya, yang dirumuskan di Jombang itu, ada iqtirabah lughawiyah, ya, atau linguistical approach, ya, pendekatan kebahasaan yang mungkin daerah dalam bahasanya Mas Nasi Burhani ini itu pendekatan bayani, bisa jadi. Karena kedua itu kan pendekatan burhani kan. Nah, jadi kalau pendekatan burhani itu pasti itu, ya, itu iqtirabah ta'liliyah, ya. Kalau dalam istilahnya Ki Afif itu, ya kan. Pendekatan-pendekatan analogis, ya, analogical approach, ya, misalnya. Pendekatan-pendekatan taklili dalam istilahnya Abed Al-Jabiri, ya, pendekatan Mas Burhani tadi itu. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan filosofis, dalam istilahnya orang-orang NU itu disebut dengan iqtirabah maqasidiyah. Meskipun teman-teman Muhammadiyah, ya, itu seperti Prof. Asmuni itu dia menyebutnya dengan iqtirabah maslahiyah. Apapun istilahnya tidak penting, tapi yang terpenting adalah bagaimana memahami Al-Quran itu lebih melihat pada spirit yang ada sehingga bisa ditafsir, bisa dikontekstualisasikan dalam konteks kehidupan saat ini. Mungkin itu, ya. Saya lihat sudah 45 menit, ya. Meskipun ada hal-hal lain, tapi saya yakin itu hanya sebagai bagian dari pengembangan-pengembangan saja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, saya mohon maaf pertama, mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada para guru yang ada di majelis Zumi ini. Semoga senantiasa apa yang saya sampaikan membawa manfaat barakah. Kalau ada baiknya, ya, khudh ma safa wa da' ma kadar, ambil yang baik, kemudian yang kotor ya jangan diambil. Mujurnya ini di mujalasah Zoom, ya, sehingga tidak ada yang rebutan sandal, ya. Karena kalau ada di majelis-majelis pengajian offline ini bisa jadi khudh ma safa wa da' ma kadar, ambil yang bersih, sandal yang lain diambil yang bersih, yang kotor yang kita bawa tinggalkan di majelis itu. Barangkali itu. Ala fa minkum barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.